Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hedidot. Di video kali ini di tangan gue udah ada TWS baru dari Apple, yaitu Beats Fit Pro. Dan TWS ini gue dapetin dari belanjabos.com. Jadi buat teman-teman yang mau belanja, titip belanja di luar negeri apapun, nggak cuma gadget, mau pakaian, mau tas mahal, mau apapun, obat-obatan, bisa titip di belanjabos.com. Linknya udah gue taruh di deskripsi, silahkan aja mampir-mampir ya. Nah, jadi Beats Fit Pro ini adalah jawaban dari Apple. Kalau katanya gue agak bingung sih sebenarnya, karena katanya Beats Fit Pro ini suaranya lebih bagus daripada AirPods Pro. Jualan utama Apple kan sebenarnya produk Apple-nya sendiri ya. Kalau ini Beats itu ya punya Apple, tapi kayak dia itu bukan barang utamanya si Apple ini loh. Ya nggak usah banyak cincong, mari kita bahas. Oke. Jadi Beats Fit Pro ini ada 4 keunggulan yang dijualnya, yaitu comfortable, terus secure fit wingtips. Jadi wingtipsnya ini nih, secure fit namanya. Terus active noise cancelling. Dan ini juga ada sweat and water resistance-nya. Dan ini selain cocok buat Apple TV, iPhone, dan iPad, juga cocok buat Android. Dan di video kali ini gue mau bahas ini kecocokannya buat Android itu seberapa bagus sih. Apakah sama-sama bagus atau ada fitur-fitur yang di nerf. Nah, berdasarkan info yang ada di boxnya ini buat baterainya sendiri, masing-masing ear tipsnya itu bisa bertahan selama 6 jam. Dan ditambah 18 jam dari case-nya. Dan ini model case-nya sama kayak Powerbeats Pro ya, jadi clamshell gitu modelnya. Oke, langsung aja kita unbox. Bismillah. Iya, ini dia Beats Fit Pro nya. Cakep banget ya, warna putih, gue suka banget ya. Dan nggak tahu ini cepet kotor apa enggak, tapi bener-bener literally ini cakep banget, warna merahnya di tengah gitu, kayak stunning banget. Nah, apalagi di dalamnya. Nah, ini dia ada USB Type-C to USB Type-C. Ini pendek banget, mungkin cuman 30 cm ya. Nah, segini, cuman 15 cm kayaknya nih. USB-C to USB-C. Ya, kemudian ada 4 buah ear tips dengan 2 ukuran berbeda ya. Yang satu kecil, yang satunya gede. Nah, yang di dalamnya itu pasti ukurannya yang sedang. Dan ini ada manual booknya. Oke, dan ini stiker. Wih, ada stiker Beats-nya loh, lumayan. Bisa ditempel nih di mobil. Perhatian, ini bukan TWS murah. Harganya di US itu seharga 199,99, ya 200 USD lah. Kalau di Indonesia silahkan aja kalian cek di belanjabos.com buat titip ini berapa harganya. Dan ini dia Beats Fit Pro nya. Wih, udah kayak buka mahar ya. Ya, ini kayak gini modelnya. Ini keren banget bentuknya, sumpah suka banget kayak gini. Dia jadi kayak simple terus kecil dan jauh lebih kecil daripada Powerbeats Pro ya yang sebelumnya. Jadi ini pocketable banget, buat dikantongin di dompet tuh enak, ukuran segini. Kalau Powerbeats Pro ini ukurannya mungkin hampir 2 kali lipatnya kayaknya. Dan ini dia, ada huruf B nya. Jadi ini bukan angka 6 atau angka 9, tapi ini huruf B, Beats. Nah, kayak gini. Dan ada ear tipsnya yang gue yakin ini bakal secure dan enak banget buat di telinga gitu guys. Dan nanti juga gue bakal bahas gimana kualitas suara outputnya dan inputnya. Jadi inputnya itu kalau misalkan teman-teman pakai buat recording ataupun video call ataupun lagi nelpon ya, lagi meeting, pakai ini input suaranya bagus apa enggak. Nah, jadi di Android itu ada aplikasi khususnya namanya Beats, bisa di-download di Play Store. Nah, kayak gini aplikasinya, dan dia langsung detecting, oke, got it. Dia langsung ngedetek kalau gue lagi pakai Fitbit Pro. Padahal sebelumnya ini nggak ada loh. Gue baru mau pairing, tapi ternyata udah ke pair duluan. Ini bisa di rename. Terus juga di sini ada product feature-nya, bisa kita explore. Jadi kalau ditekan sekali itu buat play dan stop, terus bisa forward, bisa back juga. Terus kalau ditekan 3 kali, ini buat aktifin mode control buat transparency mode-nya. Jadi transparency mode itu teman-teman tetap bisa dengerin suara yang ada di Fitbit Pro ini dan juga suara di sekitar. Jadi ambience-nya itu tetap kedengeran. Dan ini dia buat chargingnya. Chargingnya ada di belakang, USB Type-C. Dan di sini ada satu lampu. Jadi ini tampilan utamanya juga kita bisa lihat ada baterainya. Di sini baterainya masing-masing
ear tipsnya itu 100% dan juga buat case-nya 79%. Dan ini kita bisa atur secara manual di sini, dan juga noise cancellation. Tapi kalau noise cancellation ini harus teman-teman pakai dulu ya, baru bisa diaktifin. Jadi di sini nggak ada pengaturan manualnya ya. Kalau teman-teman berharap ada buat pengaturan kayak bass-nya lebih nendang terus atau treble-nya presetnya gitu, itu nggak ada di sini. Di sini semuanya serba otomatis. Saatnya mereview. Nah, jadi ini contoh buat perekaman audionya, kualitas audio yang bakal bisa teman-teman dengar kalau lagi melakukan voice call atau video call. Jadi kualitas mikrofonnya itu kayak gini. So, kesimpulan dari video ini buat teman-teman yang mau beli Beats Fit Pro ini adalah, pertama dari segi kelebihannya dulu, ringan banget. Jadi ini di telinga itu sangat nyaman dan ringan. Kedua, kualitas suaranya itu bagus banget, udah setara sama AirPods Pro. Bahkan ini punya kualitas suara yang lebih bulat dan clarity-nya juga optimal. Kemudian dari kualitas stereonya ini bagus banget dengan tambahan Dolby Atmos. Kalau teman-teman punya iPhone terbaru atau iPad terbaru, itu bisa aktif Dolby Atmos-nya. Selanjutnya ada fitur pause otomatisnya. Jadi kalau kita lepas kayak gini lagi dengerin musik, itu bakal otomatis berhenti sendiri, dan ketika kita pasang lagi itu bakal lanjut lagi main. Kemudian selanjutnya adalah magnetic systemnya. Jadi di case-nya ini ada magnetic systemnya. Kalau kita taruh kayak gini, ini secure banget dan langsung nempel, nggak akan lepas. Dan ini kita nggak perlu geser-geser untuk menyesuaikan posisinya, karena di beberapa TWS kita harus geser-geser supaya posisi chargingnya itu pas. Kemudian dari segi baterainya itu awet banget, bener-bener gue bisa 24 jam mungkin kalau dikalkulasi ya. Kemudian gue baru ngecas lagi. Desain sporty, elegan, dan juga secure wingtipsnya itu benar-benar nempel di telinga. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir kalau earbudsnya bakal jatuh kalau kita lagi melakukan gerakan-gerakan ekstrim. Misalnya kita lagi sport, bener-bener nyaman. Nah, di antara bagus-bagusnya tadi ada juga kekurangannya nih atau kontranya. Yang pertama adalah spatial audionya itu nggak aktif di Android. Jadi di Android walaupun teman-teman punya aplikasi Apple Music, itu nggak bisa aktif spatial audionya. Dan juga di MacBook, walaupun MacBook ini punyanya Apple, tapi itu nggak bisa aktif spatial audionya. Gue nggak tahu kenapa. Kemudian fitur transparency mode-nya ini kalau dalam volume yang sangat tinggi itu nggak berasa. Jadi sekitar sekeliling kita itu sama aja nggak kedengeran, karena dia nggak menghantarkan suara dengan baik dari sekeliling kita. Nah, yang ketiga, ini nggak ada fitur volume up down-nya. Jadi kalau teman-teman mau ngecilin, gedein suaranya itu harus dari device-nya, dari handphone, dari iPad, dari MacBook ya, kayak gitu, so on lah. Dan pada aplikasi Beats-nya ini nggak ada fitur equalizer-nya. Jadi kalau teman-teman mau ngatur equalizer-nya itu harus dari Apple Music-nya atau dari third party app music player lainnya. Ya, kayaknya gitu aja buat pembahasan Beats Fit Pro kali ini. Dan semoga bisa informatif. Kalau teman-teman mau nanya, silahkan tanya aja di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau beli, kontak aja di belanjabos.com. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Didot pamit, jangan lupa di subscribe dan stay safe. Assalamualaikum.